Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel Sarungan Cekelan Sarungan Kiai NU yang saya banggakan. Kali ini saya akan menerangkan tentang rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu. Rukun itu beda dengan syarat. Kalau rukun itu hal-hal yang harus dilaksanakan, hal-hal yang harus dikerjakan di dalam wudhu. Kalau syarat itu hal-hal yang harus dilaksanakan, hal-hal yang wajib dilaksanakan sebelum wudhu. Nah, kita akan bahas rukun wudhu. Rukun itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka wudhunya akan batal. Rukun wudhu yang akan saya terangkan ini menurut madhab Imam Syafi'i, ya. Kebanyakan orang Indonesia mengikuti madhab Imam Syafi'i. Rukun wudhu menurut Imam Syafi'i itu ada 6. Ada 6. Yang pertama niat. Niat wudhu dengan mengucapkan niat. Dalam bahasa Arab, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Saya ulang, niat wudu dalam bahasa Arab, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Nah, niat itu pertama tidak harus memakai bahasa Arab. Tidak harus memakai bahasa Arab. Bahasa apapun yang Anda paham, bahasa bagaimanapun yang Anda bisa, itu bisa dipakai untuk niat wudhu, niat sholat, dan lain-lain. Dan niat sendiri, khususnya niat wudhu dan niat semua ibadah-ibadah mahdhah, niat sendiri itu harus diucapkan, harus diucapkan di dalam hati. Harus diucapkan di dalam hati. Kalau orang wudhu berniat tetapi tidak diucapkan di dalam hati, maka wudhunya itu batal. Wudhunya batal. Adapun pengucapan di dalam lisan atau pengucapan niat memakai lisan, bibir, sebelum wudhu itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat di dalam hati. Pertama niat. Niat itu letaknya atau kita melaksanakan niat wudhu itu bebarengan atau bersamaan dengan rukun wudhu yang kedua, yaitu membasuh muka. Membasuh muka. Pas kita membasuh muka pertama kali, itu niat di situ diucapkan di dalam hati. Niat itu diucapkan di dalam hati pas bersamaan dengan membasuh muka. Adapun membasuh muka itu ada batasan-batasan muka yang wajib dibasuh. Ya, di dalam kitab-kitab termasuk kitab Fathul Qorib itu diterangkan bahwasanya batasan muka yang wajib dibasuh ketika wudhu dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah akhirnya janggut. Nah, harus sampai sini wudhu. Sini janggut, ini janggut sampai sini. Ya. Janggut ini termasuk muka.
Kalau ini leher. Wudhu semua yang dikategorikan muka harus dibasuh, termasuk janggut, di bawah janggut ini harus dibasuh. Jadi kalau kita wudhu hanya sebatas sini tok, ya umpamanya gini, tanpa di sini wudhu kita tidak sah, harus sampai di sini. Itu batasan atas sampai bawah. Kalau samping ke samping itu dari kuping ini sampai sini. Jadi wudhu ini umpamanya ada air wudhu, nah terus sampai jempolan ini ke bawah. Nah, jempolan ini ke bawah, di bawah janggut, di bawah janggut, di atas leher. Supaya apa? Di bawah sini kena air, karena kalau sini tidak kena air maka wudhunya kita tidak sah. Ingat-ingat ya, penting ini. Banyak orang yang salah, banyak orang yang nggak paham bahwa sini itu termasuk bagian muka yang harus kita basuh ketika wudhu. Yang kedua, yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku tangan. Jadi membasuh tangan sampai siku-siku. Nah, kan gampang ini. Gampang. Pokoknya tangan sampai siku-siku wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Adapun membasuh di atas siku-siku atau melebihi batas itu hukumnya sunnah. Membasuh melebihi batas yang diwajibkan itu sunnah. Kalau berlebihan sampai sini itu namanya makruh. Oke, makruh. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala atau kulit kepala. Mengusap. Tadi membasuh muka sama tangan memakai bahasa membasuh. Kalau kepala ini menggunakan bahasa mengusap. Sekarang bedanya membasuh sama mengusap itu adalah kalau membasuh itu harus sampai mengalirkan air. Jadi air harus sampai mengalir. Ya, kalau membasuh itu sampai mengalirkan air. Kalau mengusap itu tidak sampai mengalirkan air. Di tangan bisa dicelupkan ke air langsung gini bisa. Tapi kalau membasuh harus air mengalir. Nah, membasuh, mengusap, maksud saya mengusap rambut kepala atau kulit kepala ini hanya sebagian, tidak harus semuanya. Tapi kalau dibasuh semua itu hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau fikih sunnah. Tapi fikih sunnah membasuh semua rambut itu hukumnya sunnah. Rambut pun yang harus dibasuh, rambut pun yang boleh atau sah dibasuh ketika wudhu, yang menjadi bagian dari rukun wudhu itu rambut-rambut yang di area kepala. Maksudnya kalau ada kita punya rambut panjang yang melebihi batas-batas area kepala, umpamanya ada rambut perempuan atau laki-laki sama saja yang panjang segini sampai segini, tidak boleh membasuh, tidak boleh mengusap rambut yang di luar batasan area kepala. Jadi tidak boleh orang yang mempunyai rambut panjang membasuh atau mengusap rambut yang di luar area kepala. Tidak boleh mengusap rambut yang di luar area kepala. Yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jadi
batasan daripada membasuh kaki itu sampai mata kaki. Batasan yang wajib dibasuh itu sampai mata kaki. Adapun ketika kita membasuh melebihi mata kaki sedikit, itu hukumnya sunnah. Kalau melebihi banyak, itu hukumnya makruh ya. Terus yang keenam, tartib. Tartib itu adalah urut-urut, runtut, urut-urut. Habis 1, 2, 3, 4, 5, tidak boleh 5 dulu, tidak boleh 3 baru 1, nggak boleh. Jadi harus dimulai dari niat bersamaan dengan membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, dan seterusnya. Itu namanya tartib. Mungkin video saya sekarang semoga bermanfaat bagi semua pengunjung channel Cekelan Sarungan Kiai ini. Yang saya harapkan adalah semoga sangat bermanfaat ilmu yang saya berikan, ilmu yang saya ucapkan ini ke banyak orang. Silakan di subscribe, di like, di komentar. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, lebih ngalim daripada Anda semua. Silahkan di komentar. Ini kita bisa sharing-sharing ilmu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi pengunjung channel saya. Sekian, sampai jumpa kembali.